wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Pertama, saya sendiri, Anissa Denvika Gunanto. Yang kedua, Dena Agustiana Nanda. Yang ketiga, Muhammad Farhan Saputra. Saya di sini akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang sudah kami diskusikan. Materi yang kita bahas adalah pengertian EYD dan penggunaan huruf kapital dan huruf miring sesuai ketentuan EYD. A. Pengertian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan disingkat EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Swandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serap. Menurut portal Ilmukom, pengertian dan penjelasan ejaan yang disempurnakan menurut keseluruhan dari peraturan tentang bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran. Ejaan juga mengatur tentang bagaimana itelansi antara lambang-lambang bunyi tersebut. Jadi, ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan sistem ejaan yang resmi di Indonesia yang mengatur tentang pemakaian. B. Penggunaan huruf kapital dan miring sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Di dalam penggunaan EYD ada tanda baca yang harus kita ketahui seperti tanda titik, huruf kapital, huruf miring, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, permasalahan yang saya angkat yaitu penggunaan huruf kapital dan huruf miring menurut pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau EYD yang disusun oleh kapital atau huruf miring adalah sebagai berikut. Yang pertama ada huruf besar atau huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama kata awal bawah kalimat. Contoh, mobil itu berjalan dengan cepat. Yang kedua ada huruf besar atau huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama kata awal huruf pertama petikan langsung. Contohnya, ibu bertanya, kapan Anton pergi? Ketiga, ada huruf besar atau huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, dan kata gantinya. Contohnya, yang maha kuasa. Yang keempat, itu ada huruf besar atau huruf kapital yang dipakai sebagai gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya, Haji Abu Bakar. Yang selanjutnya, huruf besar yang dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan, pangkat, yang diikuti nama orang. Contohnya, Presiden Soeharto. Selanjutnya ada huruf besar atau huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya, Siti Mariam. Yang selanjutnya ada huruf besar atau huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku kalau suku Jawa, kalau bahasa Belanda. Terus kalau huruf besar atau kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama hari, nama bulan, tahun, hari raya, dan peristiwa sejarah. Kalau contohnya kayak hari, ada hari Selasa, hari Natal. Kalau bulan Agustus. Terus perang, kayak peristiwa sejarah ada perang salib. Kalau tahun Hijriah. Terus selanjutnya ada yang dipakai sebagai nama khas dalam geografi. Contohnya Jazirah Arab, Selat Sunda. Terus huruf besar atau huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contohnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dewan Perwakilan Rakyat. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata untuk nama, buku, majalah, surat kabar, dan udul karangan kecuali kata partikel seperti di, ke, untuk, dan yang mana tidak terletak pada posisi awal. Selanjutnya, huruf besar atau huruf kapital dipakai dalam singkatan nama, gelar, dan sapaan. Contoh, I, R,
titik insinyur. Selanjutnya, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, saudara, kakak, paman yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. Contohnya, kapa, ayah, datang. Tanda tanya. Selanjutnya, huruf besar atau huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. Contoh, semua karyawan mengikuti upacara. C. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk 1. Menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah olahraga dan kesehatan. 2. Menegaskan atau menghususkan huruf bagi kata atau kelompok kata. Contoh, pasal ini tidak memuat ketentuan hukum. 3. Menuliskan kata nama-nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, zimash, nama Latin dari tanaman jagung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.